Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan nama saya Pinalto Lumban Gaul, NIM 2414460330, LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Saat ini saya sedang melakukan ujian uji kinerja di SMA Negeri 1 Polung. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu periksa dulu ruangan kita ya. Masih adakah sampah? Iya, tidak ada sampah. Berarti bersih kelas kita ya. Oke. Adakah teman-teman yang tidak hadir? Oke, berarti saya. Iya, selamat pagi. Ibu absen satu-satu ya. Oke. Evan. Mari kita berdoa untuk ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, sebentar kami akan memulai pelajaran mengajar, proses belajar mengajar. Berkatilah kami agar kami bisa menangkap pembelajaran yang diberikan guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, jagalah mereka agar mereka dapat menghubungi kami anak-anaknya. Ya Allah, banyak dosa yang saya perbuat, sengaja maupun tidak, hapuslah itu. Terimalah permohonan kami ini. Amin. Amin. Tak menyanyikan lagu wajib. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar perkara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi. Siapa masih ingat apa itu ilmu ekonomi? Ayo. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya, barang atau jasa terbatas. Kebutuhan yang bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Oke, ayo Sri. Diperlukan strategi pengelolaan yang bijaksana dan inovasi, Bu, seperti melibatkan pemahaman akan skala prioritas kebutuhan dan juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya pengembangan. Tadi kita tentang kebutuhan. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran. Ada itu, 1. Mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan adanya kelengkapan sumber daya. 2. Menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dengan yang holistik. Tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya, barang atau jasa yang terbatas. Oke, berarti teman-temannya masih ingat apa itu tadi pertanyaannya? Siapa ingat pertanyaan Ibu tadi itu? Ada? Cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah sumber daya terbatas. Oke, mantap. Iya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu adalah tentang kebutuhan. Ada itu, 1. Mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan adanya kelengkapan sumber daya.
2. Menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya dengan yang holistik. Halo adik-adik, mari kita mengingat kembali materi mengenai sejarah ilmu ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika kalian belum menyimak video tersebut, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Secara umum, Sebelum lanjut kita dengan video, tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Kita simak video. halo adik-adik, mari kita mengingat kembali materi mengenai sejarah ilmu ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika kalian belum menyimak video tersebut, kalian bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Secara umum, ilmu ekonomi dapat kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Adik-adik, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran. Kebutuhan tidak sama dengan keinginan, karena keinginan adalah sesuatu yang apabila tidak kita penuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Dari bayi hingga dewasa, kita selalu membutuhkan barang dan jasa yang berbeda, dan kebutuhan tersebut semakin hari semakin bertambah. Kita tidak bisa menggunakan pakaian yang kita miliki ketika bayi saat sudah dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan dikatakan tidak terbatas. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang macam-macam kebutuhan dan alat pemenuhi kebutuhan, kalian bisa klik link yang telah ditampilkan di atas. Perlu adik-adik ketahui bahwa inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kenapa sih sumber daya ini terbatas? Ada beberapa penyebab terbatasnya sumber daya ekonomi yang ada. Pertama, adanya keterbatasan benda pemas kebutuhan di alam. Untuk membuat pakaian dibutuhkan benang yang terbuat dari serat. Jika serat tidak ada, maka baju akan langka. Yang kedua adalah adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara, termasuk dengan merusak alam. Jika alam sudah rusak, maka kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber yang tersedia dari alam. Terbatasnya alat pemas kebutuhan juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Cepatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu, ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas, membuat orang harus memilih dengan bijak kebutuhan mana yang harus mereka penuhi terlebih dahulu di antara keinginan dan kebutuhan yang ada. Untuk dapat memilih dengan bijak, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan jika kita harus mengorbankan sesuatu atas pilihan tersebut. Hal ini dikenal dengan analisis biaya peluang. Kemudian, berapa manfaat yang kita terima dari pilihan yang ada. Hal ini kita kenal dengan istilah analisis biaya manfaat. Kemudian, kita juga harus mengidentifikasi faktor pendorong kita melakukan pilihan tersebut. Selain itu, kita juga harus berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu melakukan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimum, atau bisa dikatakan juga tindakan dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Sehingga jika pertanyaannya bagaimana Yang dapat saya simak dari video yang baru kita tonton adalah kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kebutuhan merupakan yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita pakai untuk keberlangsungan hidup, contohnya dengan memakai pakaian, tempat tinggal, serta pangan, makanan. Oke. Selanjutnya keinginan merupakan untuk meningkatkan suatu kenyamanan atau kepuasan atau yang tidak esensial. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya.
Itu sebagai apa tadi? Kebutuhan sekunder. Berarti untuk pelengkap kita apa? Untuk diri kita sendiri apalah pelengkap? Ayo. Masih banyak lah. Ya, oke. Sekarang kebutuhan tersier. Artinya kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Ada tadi rumah mewah, pakaian branded, sepatu-sepatu branded. Disinilah itu terlalu berlebih. Yang kebutuhan tersier. Oke. Next kita lanjut dengan jenis kebutuhan lain. Oke, yang lain adalah menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya. Bacakan dulu Kevin. Bisa kamu lihat? Oke. Kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani. Artinya kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Contohnya makan, pakaian, dan olahraga. Kebutuhan rohani. Artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani. Contohnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Oke, Ibu jelaskan ya. Kebutuhan menurut sifatnya. Diam di tempat tidur terus. Main gadget, ya kan? Ada di sini main gadget cuma golek-golek terus? Ada. Sebagian ada lah itu ya. Iya. Baru kebutuhan rohani, artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau iya, mendengarkanlah lagu. Kan? Biar enggak terlalu fokus sama video kita. Sama berdiri. Ayo kita ikut yuk. Kebutuhan mendatang artinya kebutuhan yang kebutuhannya dapat ditangguhkan tetapi sekalipun perlu dipersiapkan dari sekarang. Contohnya tabungan payung sebelum musim penghujan. Iya. Waktu kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Ya, ada tadi kebutuhan sekarang. Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Seperti buku. Buku ini tertentukah kita butuhkan? Tertentu kita butuhkan buku? Iya, buku itu tertentu kita butuhkan. Iya, setiap hari. Oke. Kita lanjut dengan kebutuhan mendatang. Artinya kebutuhan yang dipenuhi dapat ditangguhkan tetapi sekalipun perlu dipersiapkan dari sekarang. Seperti tabungan. Kalau kita menabung, yuk kita baca dulu kelompok 1 dulu yang baca, yuk. Kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Ini ayo. Baca dulu kelompok 1. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit,
ini pun termasuk kebutuhan sekarang. Berpakaian termasukkah kebutuhan sekarang? Artinya kebutuhan yang dipenuhi dapat ditangguhkan, tetapi sekalipun perlu dipersiapkan dari sekarang. Untuk lain waktu. Lain waktu. Berarti kita harus atau konsumennya. Kebutuhan menurut subjek atau konsumennya. Satu, kebutuhan perseorangan atau individu. Artinya kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Berarti nyon kebutuhan di perorangan. Sahalak berarti kebutuhan cuma diri kita sendiri. Contoh itu enggak petani traktor. Butuh do traktor tani. Butuh. Nah, untuk mencangkul. Iya. Buku belajar bagi pelajaran. Kalau kalian ke sekolah, butuh nggak buku? Butuh. Kalian ke sekolah, butuh nggak buku? Butuh. Kalian belajar di rumah, butuh nggak buku? Butuh. Butuh. Iya, buku pelajaran bagi pelajar. Itulah tadi kebutuhan perseorangan atau individu. Sekarang kita lanjut kebutuhan masyarakat atau sosial. Artinya kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sama. Seperti sekolah. Iya. Pak, kebutuhan menurut menurut subjek dan konsumennya. Ada berapa? Ada dua. Satu ada kebutuhan perseorangan, dua ada kebutuhan masyarakat atau sosial. Tidak. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Iya, Bu. Biar bisa kita jawab nanti ada Ibu kasih LKP. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi pada saat itu juga. Seperti minum obat pada saat sakit. Yang kedua adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi pada masa yang akan datang. Seperti contohnya adalah tabungan. Oke, ya tepuk tangan untuk Sri. Oke, kita dengarkan jawabannya Chandrika. Yang kedua, yuk. Jenis kebutuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama jenis kebutuhan berdasarkan intensitas, menurut sifatnya, menurut subjek, menurut waktu pemenuhannya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sedangkan menurut sifatnya terbagi menjadi 2, jasmani dan rohani. Yang dimana kebutuhan menurut sifatnya jasmani, contohnya adalah yang berdampak pada fisik diri sendiri. Yang kedua menurut rohani, yaitu batin atau lebih rajin beribadah. Yang ketiga subjek terbagi menjadi 2, yang dimana kebutuhan individu, pemenuhan pada diri sendiri. Yang kedua masyarakat atau sosial, contohnya itu adalah. Kita lanjut dengan tugas kelompok kita. Tugas kelompok. Di sini ada Ibu kasih ya, ada tugas kelompoknya. Ditulis nama anggota kelompoknya ya. Ya, Bu. Ditulis nama anggota kelompoknya. Kan ada di situ ada kegiatan kan? Kita buat ini, lihat dulu ke depan. Di sini ada kegiatan. Ini makan pizza. Termasuk makan pizza jenis kebutuhan apa? Apa alasan? Wih, maju atau kenai manon.
Bakso itu tuh juga kutu so. Bakso. Iya. Udah siap kan? Iya. Kelompok siapa mau presentasi ke depan? Kalau bisa 2 kelompok ya. Iya, ayo. Kelompok. Ayo majulah semuanya, jangan cuma 100 orang. Ayo. Ayo Irlan. Ayo kita dengarkan hasil punya teman-temannya ya. Kita dengarkan hasil punya teman-teman. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kebutuhan. Sebelum kami menjelaskan hasil yang kami diskusikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Perkenalkan. Kami menunjukkan seorang yang sering beribadah. Beribadah merupakan ilmu tertinggi dalam kehidupan kita. Membebaskan kita dari tekanan pekerjaan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, silakan duduk. Ayo. Aram sam sam, aram sam sam. Liram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli guli guli. Terbalik. Makin cepat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan. Tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ayo, siapa bisa? Apa itu kebutuhan? Ayo, Sisko. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau alat yang ada, sehingga tercapai kemakmuran. Oke, sekali lagi ya Sisko yang jelas. Ayo bacakan sekali lagi. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapai kemakmuran. Iya, tepuk tangan. Berarti tadi masih bagus pendengaran. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Apa itu? Sebutkan jenis-jenis kebutuhan. Ayo, kebutuhan. Ayo, iya, ayo. Jenis kebutuhan ada 4, yaitu jenis kebutuhan berdasarkan intensitas,
Yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut subjeknya, yang keempat menurut waktu pemenuhannya. Iya, apa itu apa itu kebutuhan menurut intensitasnya? Ayo, siapa bisa? Ayo. Yuk. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu satu kebutuhan primer ya, atau kebutuhan pokok, contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dua, kebutuhan sekunder, contohnya alat elektronik, kendaraan pribadi, atau peralatan rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier, contohnya barang-barang mewah, hiburan, atau rekreasi, dan mobil. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Oke, masih ada lagi? Oh iya, kesimpulan. Kita sekarang adalah terbalik kesimpulan. Kebutuhan adalah kebutuhan, anak kan kebutuhan teh? Sesuatu. Iya. Oke. Baru ada jenis-jenis kebutuhan. Itu ada jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Ada itu 3. Satu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Baru kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2. Apa tadi? Dan rohani. Iya, yang ketiga ada tadi kebutuhan subjek. Ada berapa? 2. Apa? Iya, individual dan sosial. Yang keempat adalah waktu. Ada 2. Apa aja? Iya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang kah? Menyenangkan kah? Senang kah kelompok 1? Menyenangkan kelompok 2? Kelompok 3 gimana? Seru. Kelompok 4? Luar biasa katanya dari sana. Masih semangat? Masih semangat kan? Enggak bosan-bosan kan? Enggak bosan sama ibu kan? Iya. Sekarang doa penutup. Ayo siapa? Doa penutup. Ayo dari perempuan lah dulu ya, jangan cuma laki-laki. Yuk. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pernyataan Tuhan Yesus di hari-hari yang lalu hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar, dan apa yang kami pelajari bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, kami akan pulang kepada kami perjalanan, lindungilah kami serta bawa ibu kami supaya kami sampai ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa kepada orang tua kami, dimanapun mereka berada dan apapun segala aktivitas tangan mereka. Tuhan Yesus yang memberkatinya. Tuhan Yesus, kami tahu kami manusia tidak pernah luput dari kesalahan maupun dosa, baik di dalam perkataan serta perbuatan kami. Ampunilah kami supaya kami layak menerima berkat ini Tuhan berikan kepada kami. Terima sekolah ada permohonan kami, dalam kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. 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 Iya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat pagi.
Masih pagi loh. Kok siang? Oke.